Baru aja Heru dilantik, Novel Bamukmin udah kepanasan. Dipilihnya Heru Budi Hartono sebagai PJ Gubernur DKI adalah sebuah hal yang menarik. Heru dianggap sebagai representasi dari pemerintah pusat. Bahkan ada yang menyebut Heru adalah duplikatnya Ahok. Ini terlihat dari rencana membuka kembali balai kota bagi warga yang ingin mengadukan masalah. Bahkan Heru akan berkolaborasi dengan Menteri PUPR untuk atasi banjir. Cara ini sama seperti yang akan dilakukan Ahok. Kalau bicara soal Ahok, pasti ada satu kelompok yang sangat kepanasan. Siapa lagi kalau bukan Pak 212 dan sejenisnya. Begitu tahu Heru menjabat sebagai PJ Gubernur DKI, mereka seperti resah, gerah dan ada tanda-tanda bakal kumat lagi penyakit hatinya. Novel Bamukmin menilai dipilihnya Heru menggantikan Anies Baswedan adalah murni karena pertimbangan politis untuk melayani kepentingan politik rezim saat ini. Untuk mempersiapkan suara Jakarta diarahkan kepada kekuatan oligarki karena Jakarta rawan untuk dikuasai oligarki seperti kawasan reklamasi, katanya. Pasalnya Heru bukan pilihan warga DKI Jakarta. Jadi ada dugaan nantinya Heru akan mengutamakan kepentingan oligarki ketimbang rakyat Jakarta. Ditaruhnya Heru adalah arogansi rezim dan ini bukan pilihan warga Jakarta dan bisa dipastikan rakyat Jakarta akan menjadi nomor 2 dibanding penduduk reklamasi, katanya lagi. Dia juga bicara tentang pilkada serentak yang merupakan agenda busuk untuk menjegal Anies karena Anies adalah simbol perlawanan oligarki yang telah 85% membebaskan pajak kepada warga yang tidak mampu agar bisa mempertahankan tanahnya tidak digusur oleh oligarki sehingga Anies sangat membahayakan oligarki. Novel bahkan mengancam akan melakukan perlawanan jika nantinya Heru kembali berulah seperti di era Ahok, yang selama memimpin Jakarta banyak kebijakannya yang bermasalah. Aneh, padahal Anies juga banyak kebijakan yang bermasalah. Bahkan kebijakannya sering menabrak kebijakan lain yang sudah ada sebelumnya. Anies bahkan lebih banyak ulah, tapi mainnya halus sehingga terlihat sangat licik dan tak beradab. Semua wajah santun yang diperlihatkan Anies tak lebih dari topeng palsu yang dipuji oleh orang-orang yang pikirannya terlalu sempit. Menurut Novel, Heru diduga memiliki rekam jejak ikut serta atas kejahatan ketika Ahok menjabat, yaitu kasus sumber waras, kasus tanah Cengkareng dan lain-lain. Dia diduga ikut serta atau sekurang-kurangnya terlibat dalam kasus markup harga pengadaan bus Transjakarta ketika era Jokowi. Kalau apa yang kami khawatirkan terjadi lagi maka kami dari Spirit 212 tidak akan segan-segan mengepung balai kota karena saya dan kawan-kawan ketika itu sudah jadi korbannya kezaliman Ahok sampai saya beserta 17 orang FPI ketika masuk penjara melawan kezaliman, katanya. Sekarang kita semua sudah tahu kenapa kelompok parasit ini jarang demo di era Anies. Karena jelas Anies adalah sosok yang mereka dukung. Seandainya saat Pilkada DKI 2017 Anies kalah, sudah pasti selama 5 tahun ada banyak demo-demo tak jelas dari mereka. Sekarang Anies sudah lengser, digantikan sosok yang tidak mereka suka, apalagi gaya mirip Ahok, mereka makin kelojotan. Bayangkan, baru sehari dilantik, mereka sudah kejang-kejang parah. Buset dah, apalagi kalau 5 tahun. Mau jadi apa hidup mereka? Apalagi kalau misalnya aliran hibah ke ormas bakal ditutup. Sudah pasti mereka bakal makin ngamuk, hehehe. Kelompok parasit ini menuduh pihak lain politisasi, oligarki, tapi kelakuan mereka sama saja. Hanya karena pemimpin tidak sesuai keinginan, lantas akan diganggu terus. Hanya preman yang bertingkah seperti itu. Petantang petenteng lagak mirip mafia, tapi ditabok sedikit langsung nangis mewek. Ada baiknya polisi disiagakan karena besar kemungkinan ada banyak acara makan nasi bungkus bersama. Siagakan water cannon depan balai kota.
Kalau mereka berulah tanpa alasan jelas, semprot aja. Jijik melihat tingkah mereka seolah mereka bela rakyat. Yang ada hanyalah membela perut sendiri. Ormas-ormas tak jelas seperti ini harusnya dibinasakan sebelum berkembang. Bila perlu buang saja kelompok ini habitat aslinya. Seperti kata Anies saat pidato pelantikan dirinya, saatnya pribumi jadi tuan rumah di negeri sendiri. Benar, saatnya kelompok ini disikat dan diusir saja. Suruh tinggal di gurun pasir sana. Negara tidak buruh parasit yang kerjaannya hanya bikin ribut sambil makan nasi bungkus. Bagaimana menurut Anda?